Hey Korean lover, bertemu lagi di Titik Temu. Kali ini kita akan membahas film Kairos. Sebenarnya film tentang apa ini? Kalau ada pertanyaan seperti itu, ini adalah film tentang sebuah waktu di mana ada Kim Soo Jin yang hidup di 1 bulan ke depan dari kehidupan Irene. Kim Soo Jin adalah orang yang sangat berambisi tentang kesuksesan. Di usia muda, dia sudah menjadi eksekutif muda. Hidupnya sudah sempurna, memiliki istri pemain biola, cantik lagi, dan mempunyai anak yang namanya Dabin. Nah, kehidupannya tiba-tiba berubah ketika anaknya diculik saat acara amal. 때문에 사람들 다 놀래고 이게 뭐야? Sejak saat itu, kehidupan Soo Jin dan istrinya mulai kacau. Polisi pun tidak bisa menemukan petunjuk tentang penculikan anaknya. 그럼 뭐라 진전이 있을 거 아니야? Di tempat lain, ada wanita bernama Han Airi. Dia sibuk untuk studi, bekerja paruh waktu, untuk membayar operasi ibunya yang sakit. Sekilas, dinampakkan dia bertemu dengan Dabin di tempat kerjanya. Dia sangat senang ketika ibunya dapat donor jantung. 드디어 심장 기증 받는다. Tapi tiba-tiba kondisi ibunya memburuk. Transplantasi jantung pun gak bisa dilakukan. Dan yang mendapat transplantasinya adalah antrian berikutnya. Nah, benang merah antara Soo Jin dan Airi ketika Airi menyadari kalau handphonenya hilang. Dia menelpon ke handphone yang nomornya hilang. Dan ternyata yang menjawab adalah Soo Jin. Padahal nomor itu sudah tidak aktif. Kita kembali ke masa depan, di mana Soo Jin membuat selebaran untuk menemukan anaknya. Polisi masih belum menemukan jejaknya sama sekali. Tiba-tiba ada yang menelpon kalau ada yang menculik putrinya. Penculiknya bilang kalau anaknya akan pulang besok. Saat menunggu Dabin pulang, ternyata ada paketan datang. Di dalamnya isinya adalah potongan jari yang ada plester lukanya. Dilakukan tes DNA. Ternyata hasilnya menyebutkan bahwa bagian tubuh itu cocok dengan DNA Dabin. Istrinya langsung jatuh pingsan mendengar itu. Di sisi lain, Irene membantu menyebarkan poster anak Soo Jin yang hilang. Walaupun dia tidak mengenalnya. Kehidupan Soo Jin tambah runyam ketika istrinya memutuskan untuk bunuh diri. Dia merasa tidak bisa hidup tanpa Dabin dan merasa bersalah karena bernapas dan tak tahan lagi. Dia terjun dari jembatan Dongjak. Tubuhnya pun belum ditemukan, entah meninggal atau belum. Saat Soo Jin mencoba bunuh diri, tiba-tiba ada pesan masuk. Ternyata dari Irene yang bilang kalau dia pernah melihat Dabin. Hubungan antara Irene dan Soo Jin pun dimulai. Karena perbedaan persepsi dan waktu, mereka sering berdebat dan menganggap satu sama lain berbohong. Kurir yang membawa potongan tubuh Dabin ditemukan, tapi dia tidak mempunyai motif yang jelas dan mempunyai alibi saat Dabin hilang. Soo Jin menemukan bukti kalau Irene benar-benar dari masa lalu. Sebaliknya, Irene menganggap Soo Jin adalah orang gila. 내가 당신보다 미래에 살고 있다고요. 야, 이 미친 새끼야! 여보세요? Soo Jin mengirimkan beberapa hal untuk meyakinkannya dari kejadian-kejadian yang akan terjadi pada masa mendatang. Salah satunya adalah nomor lotre, tapi Airi tidak menanggapinya. Airi juga mendapat masalah ketika ibunya tiba-tiba menghilang dari rumah sakit. Airi yang kebingungan mencari ibunya ditawari oleh Gunwook bahwa temannya bisa mencari ibunya. Ternyata Gunwook menipunya. Karena dia terlibat masalah dengan hutang-hutangnya, dia mengambil semua uang Airi senilai $30.000 yang dia kumpulkan selama 5 tahun untuk operasi ibunya. Setelah kejadian buruk menimpanya, dia menangis. Tiba-tiba dia melihat nomor lotre yang ternyata sesuai dengan apa yang di SMS oleh Soo Jin. Supaya Airi percaya, dia ingin bukti
supaya Sujin menemukan di mana lokasi Gunwook yang telah mencuri uangnya. Di masa depan, ternyata Airi masuk penjara karena telah membunuh. Sebelum mengatakan tempat Gunwook berada, dia memberitahu Airi bahwa dia di masa depan ditahan karena pembunuhan tidak sengaja kepada Gunwook. Dia berharap Airi bisa mengendalikan diri supaya tidak membunuhnya. Airi ke tempat Gunwook. Dia menemukannya. Tapi karena dia ingin menemui ibunya yang hilang, dia bisa menahan diri untuk tidak membunuh Gunwook. 만나야 돼서 너 죽이고 간판 가면 나 우리 엄마 못 만나니까. Yang membuat Sojin percaya bisa mengubah masa depan adalah Airi yang tidak jadi membunuh Gunwook di masa lalu. Di masa depan, dia tidak ada di tahanan. Walaupun sudah ada beberapa bukti bahwa Sujin ternyata dari masa depan, Airi masih setengah percaya. Sebab itu, Sujin memberikan nomor lotre lagi untuk mengganti $30.000 yang sudah hilang. Airi pun membelinya dan dia mendapatkan $40.000. Akhirnya Airi setuju untuk membantu Sujin. Untuk itu Airi harus menemui Sujin di masa lalu lebih dahulu. Di akhir episode ada laki-laki yang mengaku menculik Dabin. 내가 김남인 양을 유괴했습니다. 내가 Film ini menciptakan twist yang menarik, sehingga masih banyak kemungkinan di episode-episode mendatang. Sekilas terlihat yang menemui ibu Airi di rumah sakit adalah pria memakai baju kotak-kotak, sama seperti orang yang mengaku menculik Dabin. Sekian dulu untuk film kali ini. See you Korean Lover.